Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-21, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan masa depan. Saya percaya setiap kita merindukan masa depan yang lebih baik. Tetapi siapa yang bisa menjamin masa depan kita saudara? Tidak ada yang tahu hari esok. Tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Bahkan orang-orang yang paling berpengaruh sekalipun tidak bisa menjamin hari esok. Orang-orang sukses, orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, orang-orang yang punya kekuatan jabatan, dan sebagainya, tidak bisa menjamin hari esok. Hanya satu yang bisa menjamin hari esok saudara, itulah Tuhan. Dan dialah yang menjamin hari esok saya, dialah yang menjamin hari esok saudara. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan Tuhan terhadap hari esok kita. Kalau saya dan saudara rindu supaya hari esok kita lebih baik, mari kita harapkan, mari kita rindukan jaminan daripada Tuhan tentang hari esok kita. Jaminan Tuhan tentang hari esok kita pasti jaminan yang terbaik saudara. Kenapa? Karena Dia Allah yang tahu hari esok. Itu sebabnya kalau Dia menjamin hari esok kita, itu satu jaminan yang pasti, itu satu jaminan yang terbaik saudara, karena Dia tahu hari esok. Segala sesuatu yang Dia persiapkan, segala sesuatu yang Dia rencanakan, yang Dia atur untuk hari esok kita, itu merupakan rancangan rencana yang terbaik bagi kita saudara. Karena Dia tahu hari esok, Dia mengerti apa yang terbaik bagi kita di hari esok. Di dalam video ini saudara, saya rindu kita belajar apa saja jaminan Tuhan bagi hari esok kita, dan orang yang bagaimana atau siapakah yang akan mengalami jaminan hari esok. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video renungan pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita di pagi hari ini
Dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori bagi setiap saudara. Artinya firman Allah akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bagaimana firman Allah menjamin tentang masa depan. Itu ada di ayat yang ke-18 di mana di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan ada dua di sini, yaitu jaminan tentang masa depan yang baik, karena dikatakan karena masa depan sungguh ada. Kalau dikatakan masa depan ada, itu berarti masa depan itu sudah dijamin, masa depan itu lebih baik. Jadi yang pertama adalah jaminan masa depan yang baik, dan yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Jaminan tentang pengharapan yang tidak hilang. Artinya ada jaminan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak akan lenyap, tapi apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan di masa depan, karena Allah yang menjamin harapan kita menjadi kenyataan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Kalau kita bersama-sama lihat ke depan, apa yang saudara lihat di depan? Adakah di sana sesuatu yang lebih baik? Atau jangan-jangan saudara sedang melihat sesuatu yang kelam di masa depan? Oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, oleh karena situasi yang sedang saudara alami saat ini membuat masa depan itu merupakan masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa jaminan masa depan bagi kita sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Harapan sungguh ada di masa depan. Hari depan yang lebih baik sungguh ada di hadapan kita. Sungguh luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap saudara. Sekalipun mungkin saat ini situasinya semuanya tidak seperti yang diharapkan, baik situasi di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Mungkin banyak hal di sana yang tidak seperti yang saudara harapkan. Tetapi dengar, di masa depan saudara sudah dipersiapkan masa depan yang terbaik bagi saudara. Dan di masa depan harapan kita tidak akan hilang, tapi harapan itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang akan mengalami jaminan masa depan yang baik, jaminan harapan yang tidak akan hilang di masa depan? Kita lihat bersama saudara, ada beberapa ciri orang yang akan mengalami jaminan masa depan yang lebih baik di dalam konteks firman Tuhan ini. Di ayat 17 di sana dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara, pernahkah saudara melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar? Orang-orang yang tergolong orang jahat? Saudara, tadi saya melihat komentar di salah satu video saudara, lalu kemudian di sana ada orang yang bertanya bahwa ada orang yang dia jahat, dia lintah darat, dia memeras, dia kejam, tetapi hidupnya sepertinya berkelimpahan. Apakah dia diberkati oleh Tuhan? Saudara, mungkin saat ini saudara juga langsung terpikir tentang seseorang
yang ada di sekeliling saudara, yang ada di sekitar kehidupan saudara, di mana orang tersebut orang yang jahat, orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak takut Tuhan, tidak beragama, tidak beribadah, tetapi sepertinya hidupnya baik-baik saja, sepertinya hidupnya diberkati, sepertinya hidupnya berkelimpahan. Nah, apakah orang ini diberkati oleh Tuhan? Saudara, di dalam dunia ini berlaku berkat secara umum dan berkat secara khusus. Untuk berkat secara umum, semua orang baik yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan, semua orang bisa mengalami. Misalnya ketika dia menjadi pekerja keras, dia menjadi berhasil. Ketika dia rajin, akhirnya dia jadi sukses. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu berkat umum, semua orang bisa mengalaminya. Tapi ada berkat khusus yang hanya orang yang sudah percaya Yesus yang mengalaminya. Apa itu saudara? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yaitu rumah Bapa di sorga yang disediakan bagi kita. Karena firman Allah berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa, atau tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kecuali orang yang sungguh percaya atau beriman kepada Dia, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Nah saudara, ketika kita melihat ada orang-orang yang sepertinya berhasil, hidupnya sukses, dia kaya raya, padahal dia tidak takut Tuhan, dia jahat, dia tergolong kejam kepada orang lain, tapi sepertinya hidupnya sukses-sukses saja. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah jaminan masa depan bagi orang ini? Sungguh tidak ada saudara. Bahkan harta kekayaan dan kesuksesannya sendiri pun tidak akan bisa menjamin kehidupannya. Saya sudah menguburkan begitu banyak orang saudara. Orang kaya dan orang miskin sama saja. Dia ada di peti dan memakai satu pakaian, satu setelan pakaian, dan kemudian akhirnya ditanam di kuburan yang ukurannya 1x2. Wow, hanya itu saudara, kaya dan miskin sama saja. Sama saja, paling yang membedakan adalah peti matinya, itu yang seringkali membedakan. Tapi peti matinya juga nanti akan busuk. Artinya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang hanya berfokus kepada dunia, mungkin dia bisa sukses. Orang yang rajin pekerja keras, mungkin dia bisa sukses melalui kerja kerasnya, melalui kerajinannya. Tetapi sungguh tidak ada jaminan masa depan bagi orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, padahal mereka mengalami kelimpahan di dunia ini. Orang tersebut tidak akan mengalami masa depan, tidak ada jaminan masa depan bagi dia. Tetapi siapa yang akan mengalami jaminan masa depan? Dikatakan di sini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Allah, akan Tuhan senantiasa. Dengar saudara, di sini orang yang akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu hari depan yang sungguh ada, harapan yang tidak hilang, itu ditujukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Hari ini sekalipun saudara bisa melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, tapi sepertinya hidup mereka sukses, sepertinya hidup mereka berhasil. Dengar saudara, firman Allah ini berkata, jangan iri kepada mereka. Jangan menginginkan keberhasilan, jangan menginginkan apa yang mereka punya, dan jangan ikut jalan mereka. Kenapa saudara? Karena tidak ada jaminan masa depan kepada orang yang demikian. Tapi jaminan masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Jadi saudara, kalau saudara rindu hari depan itu sungguh ada dan harapan saudara tidak akan hilang, maka tetaplah hidup takut akan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun kondisi kehidupan yang harus saudara jalani dalam perjalanan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Maka jaminan masa depan sungguh ada bagi saudara dan harapan.
tidak akan hilang di depan saudara. Nah saudara, untuk hidup takut akan Tuhan, itu merupakan cara hidup yang langka di zaman ini saudara. Untuk menjalani kehidupan takut akan Tuhan merupakan cara kehidupan yang jarang ditemui saudara. Tetapi namun demikian, sekalipun dunia semakin hancur, moral dunia semakin hancur, kasih orang semakin tipis saudara, dan kemudian hidup benar sudah semakin jarang. Semua orang berpikir untuk meraih perkara dunia sekalipun dengan cara-cara yang salah. Tetapi bagi saya dan saudara, mari kita ambil sikap yang berbeda. Mari kita hidup takut Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, jadilah anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun ada tawaran-tawaran yang seringkali menggiurkan tapi bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ikut saudara, tapi tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jika demikian, sekalipun sulit, sekalipun berat kehidupan saudara saat ini, maka firman Tuhan berkata bahwa ada masa depan saudara dan harapan saudara tidak akan hilang. Hari ini, jalani kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara hari ini dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, orang yang bagaimana yang akan mengalami jaminan masa depan dan harapan yang tidak akan hilang. Di ayat 19 dikatakan di sana, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Yang kedua di sini saudara, untuk mengalami jaminan Tuhan, hiduplah dengan bijak dan hiduplah benar. Hiduplah dalam kebijakan dan kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang bijak dan benar. Saudara, seringkali yang dibutuhkan itu adalah kebijaksanaan. Bukan hidup bergaul atau hidup berbuat seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Tetapi bukan juga memisahkan diri lalu kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi biarlah kita melangkah sebagaimana seharusnya kita melangkah terus dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah kita terus berjuang, kita terus melangkah tanpa menyerah apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus bijaksana, kita harus benar. Sekali lagi, harus bijaksana dan harus benar. Kalau ada orang yang hidup menjalani kehidupannya, dia berhasil tetapi tidak hidup benar, maka sesungguhnya saudara, kehidupan orang tersebut tidak memiliki masa depan. Atau ada orang yang berusaha untuk hidup benar tetapi tidak bijak, maka sesungguhnya juga tidak ada masa depan bagi orang tersebut. Tetapi biarlah saya dan saudara, biarlah setiap kita saudara, kita hidup bijak dan kita hidup dalam kebenaran. Seiring kita hidup berusaha untuk hidup benar, baik dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam profesi kita, pribadi lepas pribadi saudara, kita berjuang, berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi di sisi lain, kita juga bijak, supaya kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dan bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita harus bijaksana. Firman Tuhan juga menegaskan saudara bahwa tuluslah seperti merpati, tetapi bijaklah seperti ular. Saudara, kita harus tulus, benar, tetapi kita juga harus hidup bijaksana. Maka sungguh masa depan ada bagi kita dan harapan itu tidak akan hilang di masa depan kita. Itu yang kedua saudara, bijaksana dan hidup benar.
Kemudian yang ketiga di ayat 20 dan 21 dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, saudara, di ayat 20 dan 21 ini, bagaimana supaya masa depan itu sungguh ada. Jaga pergaulan. Jadi siapa yang akan mengalami masa depan yang baik? Orang yang menjaga pergaulannya. Saudara, di dunia bisnis, di dunia kepemimpinan, di dunia sekuler, sangat dikenal tentang pergaulan, bahwa jika kita bergaul dengan orang yang negatif, kita akan menjadi negatif. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran maju, maka kita akan ikut maju. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas, maka kita juga akan ikut cerdas. Artinya, sebagaimana pergaulan kita, begitulah kita. Kita tidak akan jauh dari orang-orang teman kita bergaul. Nah, bagaimana supaya hari depan sungguh ada, masa depan sungguh ada? Jaga pergaulan. Kalau tidak, saudara, pergaulan itu yang akan merusak hidup kita, membuat masa depan itu tidak akan ada. Itu sebabnya mari kita belajar untuk dalam kehidupan kita menjaga pergaulan kita, supaya jangan sampai kita rusak karena tidak menjaga pergaulan. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya ingat di masa lalu, saya ingat ada seorang teman. Sebenarnya dia punya pekerjaan, dia seorang PNS sebenarnya. Lalu kemudian dia ini orang baik. Saya ingat seringkali dia datang bercerita, seringkali dia bertanya kepada saya. Sungguh baik orang ini, dan tulus juga orangnya, dan tidak kasar. Tetapi ada satu yang menjadi bisa dibilang kebiasaan buruknya. Apa itu, saudara? Dia seringkali suka untuk minum dan nyanyi-nyanyi di baktar tuak. Lalu kemudian dia sering melakukan itu, Satu kali ada orang yang berbicara kasar kepada dia. Ketika orang itu berbicara kasar, lalu kemudian mungkin ada argumentasi sebentar, saudara. Dan kemudian tidak lama, akhirnya dia ambil pisaunya dan dia tusuk orang itu sampai mati. Saudara, bayangkan orang yang begitu baik, orang yang rajin beribadah, orang yang tulus sekali, tetapi pada akhirnya dia berakhir dengan mengenaskan, saudara, di mana dia menusuk orang lain sampai meninggal dan dia harus masuk penjara. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak menjaga pergaulan. Dia orangnya baik, tapi ketika dia bergaul di tengah-tengah orang yang tidak baik, maka hal yang tidak baik yang terjadi. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus belajar menjaga pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara tidak menjaga pergaulan saudara, maka masa depan saudara tidak akan ada, karena hidup saudara akan hancur. Kalau saudara rindu masa depan sungguh ada, dan masa depan itu jauh lebih baik dalam kehidupan saudara, maka belajarlah menjaga pergaulan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, belajar bersama di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi bekal dan perenungan saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saudara. Bahwa ada jaminan masa depan bagi kita. Masa depan sungguh ada bagi saya dan bagi saudara, dan harapan kita tidak akan hilang, malah harapan itu akan terwujud di dalam hidup kita.
Dan bagaimana supaya kita mengalami jaminan masa depan sungguh ada, jaminan harapan masa depan sungguh ada. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup bijaksana dan hidup dalam kebenaran. Seimbang antara hidup benar dan hidup bijaksana. Ketika kita hidup bijaksana, maka di dalam kehidupan kita akan mengalami keberhasilan dalam banyak hal. Jika kita bijaksana tapi tidak hidup benar, maka itu jadi masalah. Tetapi jika kita bijaksana dan kita hidup benar, Tuhan yang akan bertindak mengerjakan keberhasilan, menjamin masa depan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan sampai hidup kita rusak karena pergaulan yang tidak baik. Puji Tuhan, saudara. Mari jadi pelaksana-pelaksana firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka saudara akan melihat janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Biar Tuhan yang campur tangan memberkati kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang telah kami belajar ya Tuhan. Bahwa ada jaminan masa depan bagi setiap kami, bagi umat-umat-Mu. Ketika kami dalam perjalanan hidup kami hidup takut Engkau, kami hidup bijak dan benar, dan kami menjaga pergaulan kami. Terima kasih buat renungan firman-Mu ya Bapa. Hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini, supaya jaminan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka, supaya jaminan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Lawat kehidupan mereka Bapa, keluarga mereka. Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka Bapa. Nyatakan jaminan-Mu bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini atas segala masalah, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Hamba akan menopang mereka di dalam doa. Kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah doa kami. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Amin. Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara
saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka.
Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara,
Ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara. Maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.